duduk doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat segala berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dimanapun saat ini kami berada. Kami undang hadirat Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Hari ini kita memuji Tuhan sama-sama. Yuk kakak ajak semuanya kita buat bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yeay. Yuk tepuk tangannya sama-sama. Sebab kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sama-sama kita nyanyikan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Dari awal lagi ya. Kasih
kita sembah Tuhan Yesus, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sembah Tuhan Yesus sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. I love you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love
hanya bagi namamu. Ya Raba ya Syanda, Ya Raba ya Syanda. Oh Jesus, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, biarlah namamu Tuhan yang ditinggikan. Oh, ya Raba ya Syanda ya namamu, ya Raba ya Syanda ya Raba. Kami mengasihimu, kami mengasihimu lebih dari apapun ya Bapa. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, sebab Engkau yang Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ya Raba ya Syanda, sing Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Oh Jesus, 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 forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Oh Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Forever, forever I love you Lord. Forever I love you Lord. Forever I love you Lord. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat cinta kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia dan kota kami Pekanbaru. Tuhan Yesus berkati, berkati semuanya Tuhan, masyarakat, semua penduduk yang ada Tuhan berkati. Berikan kesehatan Tuhan bagi masyarakat Indonesia, berikan kekuatan bagi bangsa kami Tuhan. Segala tanah, air, udaranya bersih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami beserta wakil dan menteri-menterinya Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga apa yang beliau keluarkan Tuhan, kebijakan dan aturan yang dikeluarkan sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Niko beserta wakilnya. Dan untuk Opa Gede beserta wakilnya Tuhan berkati Opa kami lebih Amin. lagi Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkati juga keluarga beserta anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan berkati. Sehingga dapat membawa gereja kami lebih baik lagi sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati lebih lagi, berikan kesabaran, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Supaya dapat membawa adik-adik semua berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus di ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan. Apa yang mereka lakukan, pekerjaan dan kegiatan apapun Tuhan, berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang sekarang ada di rumah maupun dimanapun Tuhan berkati lebih lagi. Berikan kesehatan, berikan kekuatan,
berikan kepintaran lagi lebih lagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. 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 Kita mau mendengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu bagi kami hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus hadir mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik aja ya, amin. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Si Kepala Batu. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yehezkiel 1 ayat 3. Nah, semua duduk yang manis ya. Kakak mau tunjukkan gambar yang aneh. Hah, apa tuh ya? Lucu ya adik-adik ya. Gambarnya aneh sekali. Ada apa sama orang-orang ini ya? Apa yang aneh dari gambar ini? Apa ya? Kok di sini? Apa ya? Yang aneh dari gambar ini adalah kepalanya. Kenapa kepala orang-orang ini aneh? Karena kepalanya botak. Salah. Maksud kakak karena kepalanya terbuat dari batu. Aneh ya adik-adik, masa iya sih ada orang yang kepalanya batu? Mana ada ya kan? Maksudnya apa sih kak? Yuk kita lanjutin lagi. Sebenarnya gini loh adik-adik, gambar ini seharusnya nggak seperti ini, yang kepala batu ini. Tapi yang benar seharusnya nih seperti ini. Nah adik-adik, ini adalah gambar orang-orang Israel yang gak mau mendengar pesan Tuhan. Sudah diberitahu tapi tetap tidak mau nurut. Mereka berdosa sama Tuhan. Sudah dikasih tahu kesalahannya, tetap juga gak mau nurut sama Tuhan dan gak mau bertobat juga. Sehingga Tuhan bilang ke mereka adalah orang-orang yang kepala batu. Bukan kepalanya terbuat dari batu lah adik-adik, tapi kepala batu itu artinya adalah tidak mau menuruti nasihat orang atau keras kepala. Sudah diberitahu kesalahannya dan sudah dinasehati berkali-kali, tetap tidak mau nurut juga, gak mau bertobat juga. Aduh, itu namanya kepala batu. Boleh gak sih kita seperti itu adik-adik? Boleh, siapa yang bilang boleh? Gak boleh. No. Tentu saja jawabannya gak boleh. Nah adik-adik, Tuhan di surga melihat bangsa Israel yang kepala batu alias tidak mau dinasehati, tapi Tuhan tidak putus asa. Lalu
Tuhan mengutus seorang hambanya, seorang nabi, dan inilah dia. Namanya Nabi Yehezkiel. Mari kita perhatikan bagaimana Yehezkiel diutus Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Yehezkiel bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan Yehezkiel melihat penglihatan tentang Allah. Kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Lalu Yehezkiel melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar dari dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Penglihatan Yehezkiel begitu luar biasa. Nanti adik-adik lanjutkan membaca dari firman Tuhan tentang penglihatan Yehezkiel ya. Nah, dikatakan di firman Tuhan, tatkala Yehezkiel melihatnya, Yehezkiel sembah sujud. Lalu Yehezkiel mendengar suara Tuhan yang berfirman. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Kemudian Yehezkiel mendengar Tuhan yang berbicara. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati." Nah adik-adik, setelah itu dengan berani Nabi Yehezkiel menasihati bangsa Israel. Setiap orang dari bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, dia akan mati dalam kesalahannya. Tapi mereka yang mau mendengarkan nasihat firman Tuhan dan bertobat, mereka akan hidup. Nah yuk lihat ini. Ayo coba adik-adik tebak ya. Ini gambar orang yang mau dinasehati atau gambar orang yang kepala batu? Coba adik-adik lihat. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan alias kepala batu menuju kemana? Ayo kemana? Wah iya benar, dia pasti menuju ke arah kebinasaan. Kena api hukumannya Tuhan. Karena dia kepala batu. Ngeri sekali ya. Nih sebuah contoh nih. Ada seorang ibu yang menegur anaknya karena malas belajar. Tapi sang anak gak mau nurut dan hasilnya adalah anak tersebut tidak naik kelas. Karena dia kepala batu alias tidak mau dinasihati. Nah sekarang gimana nih kalau gambar yang ini? Coba adik-adik tebak. Ini adalah gambar orang yang mau dinasehati atau kepala batu. Yang mana?
Oh, itu adalah orang yang mau dinasehati, Kak. Iya, benar sekali. Ini adalah gambar orang yang bertobat setelah dinasehati oleh firman Tuhan. Dan dia mau merubah perbuatannya yang jahat menjadi baik. Nah, yuk lihat. Gambar apa ini? Wah, bagus sekali ya. Adik-adik, ini kira-kira adalah gambar sesuatu yang indah dan hidup. Anak Tuhan Yesus yang mau dinasihati dan merubah perbuatannya yang jahat jadi baik, pasti hidupnya bahagia dan diberkati. Amin. Amin dong, Kak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh jadi anak-anak yang kepala batu, alias tidak mau ditegur dan dinasihati ya. Kita harus jadi anak Tuhan yang siap dan mau untuk ditegur dan dinasihati, supaya kita tetap hidup dan diberkati Tuhan. Amin. Amin, Kak. Nih, dalam Mazmur 16 ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Wow, harusnya kita seperti ayat ini nih. Yuk kita ulangi lagi. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu kita dinasehati, ditegur Tuhan, biarlah kita memuji Tuhan. Kita bersyukur, tidak melawan atau ngomel-ngomel. Berarti Tuhan sayang sama kita, supaya kita bertobat, berubah, terus jangan melawan seperti orang-orang Israel tadi. Nanti disebut apa? Si kepala batu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar supaya kita menjadi anak-anak yang mau ditegur dan dinasehati apabila berbuat salah. Ditegur papa mama, ditegur guru di sekolah, apalagi ditegur teman-teman. Apa respon kita pada waktu kita ditegur atau dinasehati? Nah, sikap apa yang harus dibuat ketika ditegur atau dinasehati? Ayo, mau menjadi si kepala batu? Atau mau mendengar nasihat, mau berubah dan mau bertobat? Nah, mari ambil keputusan untuk mau berubah. Bagi yang masih suka nggak mau mendengar nasihat, bagi yang masih suka sendiri, bagi yang melakukan semau gue, ingat adik-adik, jangan menjadi si kepala batu. Mari mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau mendengarkan nasihat Tuhan melalui firman Tuhan, mau mendengar nasihat papa mama, orang tua kita, mau mendengar nasihat siapa lagi? Guru atau pemimpin. Nah, bersyukur ya kalau kita masih ditegur atau dinasihati, diingatkan Tuhan atau papa mama, orang tua, guru, pemimpin atau bahkan teman-teman kita. Berarti kita disayang, kita diperhatikan, bahkan kita ditolong. Supaya kita tidak menuju kepada kebinasaan, yaitu karena hukumannya Tuhan. Supaya kita tetap hidup dan diberkati Tuhan. Nah, yang mau lakukan itu semua, yang mau mendengar semuanya, yuk Kak Lucy mau ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mulai hari ini mau berubah Tuhan. Adik-adik boleh sebut, boleh berdoa, boleh ngomong langsung sama Tuhan. Apa yang menjadi beban kerinduan dari adik-adik semua, boleh ngomong sama Tuhan. Atau mungkin adik-adik ada salah, atau mungkin adik-adik sampai hari ini masih keras kepala
Kalau dinasehati papa mama suka melawan, diomongin guru di sekolah tidak mau nurut, adik-adik minta ampun sama Tuhan. Adik-adik boleh ngomong, Tuhan ini hati kami, ini aku Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Dan mulai hari ini aku mau berubah, aku mau mendengar setiap nasihat, aku mau berubah, aku mau melakukan dan aku mau bertobat. Terima kasih Tuhan, ini janji anak-anakmu di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta